سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر وفاخر العبد مولاه نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر وفاخر العبد مولاه سبحان ما ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Atfata yaji rotal alami, Ya uhailal juhi wal karami, wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolalane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat kepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Atfata yaji rotal alami, Ya uhailal juhi wal karami, wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Atfata yaji rotal alami, Ya uhailal juhi wal
كريم 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 رحمن رحيم رحيم Yang kami hormati Pembina Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Rodotul Muta'alimin, Bapak Kiai Haji Miftahul Falah, Bapak Kiai Haji Nushul Ibad, Bapak Dr. Kiai Haji Ghozi LC MPhilI, Bapak Kiai Haji Rofi'i Muhyi. Yang kami hormati pula narasumber 1, Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA. Narasumber 2, Bapak Dr. Kiai Haji Ghozi LC MPhilI. Dan moderator Bapak Fulka Sa'dibi MHI. Dan yang terakhir kepada para undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita memujikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi produk Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran dan seminar dengan tema penguatan literasi Al-Quran dalam bingkai moderasi beragama. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas petunjuk beliaulah kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik Bapak hadirin, Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya, Novin Mayang Arum, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan doa. Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah acara ini kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan tujuan bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Berlanjut pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Syaila Az-Zahra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad
aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم
ulaika humul warithun. Alladzina yaritsunal firdaus. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Syaila Az-Zahra kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin semua dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia kepada Ustadz Abdus Somad Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah
Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, wa nakhusu bidzikri para pengasuh di Pondok Pesantren Raudhul Muta'alimin, Kiai Haji Miftahul Falah, Kiai Haji Nusul Ibad, Kiai Haji Ghazi Muhammad Ihsan, penasehat Pondok Pesantren Kiai Haji Rofi'i Muhyi, rekan-rekan dari Lajnah Pentaskihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA selaku narasumber di acara ini, Dr. Kiai Haji Ghazi LC MPhil I selaku narasumber 2, serta Dr. Muhammad Ahmad Fulka Sakdibih MHI selaku moderator, dan semua asatid hadirin yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak memungkinkan untuk kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa teraturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti tuntunan-tuntunannya dan kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya di sini mewakili segenap panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada keluarga besar Pondok Pesantren Raudhul Muta'alimin Tegalrejo, kepada tim Litbang Diklat Lajnah Pentaskihan Mushaf Al-Quran dari Jakarta, serta lembaga-lembaga dan badan yang telah mewakilkan anggotanya untuk mengikuti acara ini, baik dari Mabin Langitan, dari Kortana Nahdiyah, dari Metode Umi, dari Jamiah Tahfidz Babat, Jamiah Tahfidz Borno, dari guru-guru Madin, dari Takmir Masjid, TPQ, dan banyak lembaga yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, acara kali ini sebagai ajang silaturahim juga menurut kami merupakan perwujudan dari upaya kami melaksanakan dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ilmu Al-Qur'an tentu sangat luas, sangat dalam untuk kita selami bersama, apalagi tentang ilmu turunan-turunannya. Maka dari itu acara hari ini yang merupakan diseminasi hasil penelitian dari Lajnah Pentaskihan Mushaf Al-Quran ini akan kita kemas dalam acara seminar yang bertema penguatan literasi Al-Quran dalam bingkai moderasi beragama. Harapan kami semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada kita semua
serta semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mendapat syafaatnya. Harapan kami selanjutnya semoga acara seperti ini dapat terselenggara untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, saya di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam perkataan, sikap, penyambutan, dalam segi penyediaan tempat dan lain-lain. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Ustadz Abdus Somad Magister Pendidikan. Bapak Ibu hadirin semua, acara selanjutnya yaitu doa akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Miftahul Falah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajaratil asri nuraniyah wa lam'atil quddatir rahmaniyah wa awdhalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrar rabbaniyah khazainil mustifaiyah sahibil qabdatil asri al-batisanil batil aliyah manindar jannabiyah tahta liwa'i famni wa ilayhi wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa amitta wa ahyaita ila yaumi tab'atu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmati arhamar rahimin. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khluf 'alaina kulla ghaibatin minna bil khair yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa tammim bis solihati a'malana. Allahumma hatim lana minka bi husnil khatimah wa fiqna ala taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahdiyan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunyal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan acara puncak, yaitu acara desiminasi produk Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Reflita MA dan Dr. Bagus Purnomo MA. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin ingkang kawula hormati Bapak Pembina Yayasan Raudhatul Muta'allimin, Bapak Kiai Haji Miftahul Falah, kang kawula hormati Bapak Kiai Haji Nusul Ibad, kang kawula hormati sedherek kula, guru kula Dr. Kiai Haji Ghazi, Pak Ghazi Ihsan, alhamdulillah, kang kawula hormati Bapak Kiai Haji Rafi'i Muhyi, juga narasumber kegiatan pada acara kita hari ini, Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati. Nanti akan kita tunggu-tunggu paparan ilmu dari beliau. Rekan-rekan dari Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, seluruh undangan tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Panitia dari lembaga-lembaga pendidikan di sekitar Lamongan, Babat, dan lainnya, dari apa tadi, ada Ummi, ada Tilawati, ada Kiroati, dan lain-lain, Masya Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bersilaturahim di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin ini. Tentu yang mempertemukan kita ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, dan hal ini patut kita syukuri. Semoga mendatangkan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenalkan, nama saya Bagus Purnomo. Sebetulnya saya orang nggak jauh, Bu, dari sini. Saya asli Sidayu Gresik, jadi habis ini saya pulang. Tadi disebutkan dari Jakarta kejauhan. Rumah saya di Sidayu, rumah saya pinggir tambak seperti ini, jadi gelap. Ya, kali ini sebelum kita melaksanakan acara puncak, tadi sebetulnya Mbak Moderator, acara puncaknya itu nanti kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Ghazi dan Gus Awis ini ya. Beliau-beliau ini nanti yang akan memberikan materi kepada kita. Saya selalu perwakilan dari Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, sedikit akan memperkenalkan lembaga kita itu apa dan apa produk-produk layanannya. Pertama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, namanya Pentashihan Mushaf Al-Quran. Ini satu-satunya lembaga pemerintah yang memberi nama itu kiai, dan nama itu dipertahankan sampai sekarang, Pak. Silakan dicari lembaga pemerintah yang namanya Lajnah, itu enggak ada. Dulu ada di PBNU Lajnah Falakiyah, Lajnah Bahsul Masail, sekarang pun dirubah sama di NU. Jadi yang praktis lembaga pemerintah yang ada itu ya Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran. Dan insya Allah itu kita jaga karena itu amanat daripada para leluhur kita, ulama-ulama Al-Quran kita. Sebagaimana namanya, maka tugas utama Lajnah Pentasian itu melakukan pentashihan mushaf Al-Quran. Seluruh mushaf Al-Quran, master mushaf Al-Quran sebelum diedarkan dan diterbitkan di Indonesia, sebelum diterbitkan, dicetak dan ditaruh di toko-toko buku, dibeli oleh Bapak Ibu, itu harus ditashih dulu oleh tim pentashih di Lajnah Pentasian. Lajnah Pentasian
di bawah Kementerian Agama ini tempatnya hanya ada satu, di Taman Mini. Monggo kalau lagi ke Jakarta mampir Taman Mini sambil liburan, nanti berkunjung ke tempat kita. Di Museum Bait Al-Quran, ya di pintu 1. Jadi saat ini itu kurang lebih ada 200 lebih penerbit Al-Quran di Indonesia. Mayoritas ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, juga Semarang. Yang kita kenal mungkin Toha Putra gitu Pak ya, Asyifa, atau di Surabaya banyak sekali. Dan penerbit-penerbit yang lain ada 200-an lebih. Maka setiap hari penerbit itu mengirimkan master mushafnya dengan produk-produk terbarunya untuk meraih pasar, dan itu harus kita tashih. Nanti setelah kita tashih, kalau memang ada kesalahan itu kita kembalikan kepada penerbit untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, baru mendapatkan surat tanda tashih yang biasanya dilampirkan di awal Al-Quran atau di belakang Al-Quran. Yang mentashih siapa? Mungkin murid-muridnya Bapak Ibu juga, yang sekarang sudah jadi ASN sebagai pentashih Al-Quran, yang dulu masuknya itu ada persyaratan selain lolos seleksi ujian PNS atau ASN yang standar, itu juga ada seleksi harus hafal 30 juz. Jadi kalau ada santri Raudhatul Muta'allimin yang sudah selesai hafalan Al-Qur'annya 30 juz, insya Allah tahun depan ada perekrutan pentashih baru mungkin. Silakan daftar. Nanti semoga ada perwakilan dari sini yang gabung di tim pentashihan mushaf Al-Qur'an. Amin. Dulu para pentashih itu dilakukan oleh para kiai-kiai yang sifatnya itu ad hoc, tim kepanitiaan. Jadi pentashihan ini sudah lama, sejak tahun 70-an ya sudah ada. Tapi kiai-kiai beliau-beliau itu diundang, Mbah Arwani, Mbah Sa'roni, Mbah Hisam, dan kiai-kiai lain. Pak Yai, ada Quran, ada penerbit mau nyetak Quran, mohon dibantu diperiksa nggih, diperiksa. Tapi beliau enggak ASN, ad hoc saja panitia, setelah selesai bubar, nanti dipanggil lagi. Tapi alhamdulillah sejak 2007 negara sudah merekrut ASN yang syaratnya harus hafal Al-Quran sebagai pentashih Al-Quran. Jadi pentashih itu enak, kerjaannya ngaji tapi digaji, dibayar. Jadi tiap hari teman-teman di kantor itu minimal membaca 3 juz sampai 6 juz, itu standar, pasti itu. 3 sampai 6 juz. Dan sekarang ini enggak hanya teks Al-Quran yang untuk orang awas saja, tapi Al-Quran Braille itu juga ditashih sama teman-teman kita. Jadi ada pentashih kita yang memiliki keahlian memeriksa Al-Quran Braille atau Al-Quran untuk tunanetra yang bentuknya timbul-timbul itu. Juga Al-Quran isyarat, nanti sedikit akan saya jelaskan. Itu tugas utama kita nggih Bapak Ibu. Jadi maksud saya untuk menyampaikan ini, kalau Bapak Ibu menemukan kesalahan Al-Quran di mana saja, itu mohon dilaporkannya kepada kami. Nanti ada website pentashihan mushaf Al-Quran, bisa dilaporkan melalui situ. Karena seringkali masyarakat itu melaporkan menemukan kesalahan Al-Quran, dikirimnya ke Pak Presiden, dikirimnya ke Menteri Agama, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke kita. Kayak salon 1, lama lagi nanti birokrasinya. Enak langsung ke sini. Bahkan ada beberapa yang salah kirim. Dulu di Garut ribut, di Semarang ada ribut karena lapornya di Polsek. Ada Al-Quran palsu, lapor di Polsek, dibawa ke Koramil. Nah yang parah memang kadang-kadang penanganan limbah Al-Quran itu Pak, dulu Pak. Jadi bekas Al-Quran, kertasnya itu kan enggak seperti kertas cetakan yang lain. Pelat Al-Quran itu, cetakan Al-Quran itu kan mahal. Itu ada yang dipakai untuk loyang kue, masih ada sisa-sisa tulisan Qurannya. Ada yang dipakai untuk apa? Dashboardnya motor itu, plat motor untuk alas kakinya dan lain-lain. Itu kejadian. Dulu limbah sampah Al-Quran dipakai untuk keset. Karena kalau banyak itu kan nilainya lumayan, di kilo. Nah kita punya SOP sendiri, makanya ada divisi pembinaan dan pengawasan penerbit dan percetakan Al-Quran. Nah mohon kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, jangan dibawa ke Polsek, ke Polres, apalagi diviralkan di medsos. Nanti heboh,
padahal penangannya sederhana. Diupload juga di medsos, ini pemerintah ini enggak perhatian, ada kayak gini Al-Quran di wah bla 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 bla, viral nanti Pak, udah caci maki kebun binatang nanti keluar nanti. Itu nggih. Kemudian berikutnya ada pengkajian Al-Quran. Pengkajian Al-Quran, Al-Quran sudah kita periksa, teksnya kita kawal, kita jaga, semoga tidak ada kesalahan dan sudah beredar di masyarakat. Ada pengkajian Al-Quran yang produknya itu buku-buku tafsir. Kita punya tafsir tahlili 30 juz, ada tafsir tematik per tema, ada 26 judul, ada tafsir ilmi, ada tafsir wajiz, ada buku-buku ulumul Quran, ada Maki Madani, ada Asbabun Nuzul, dan lain-lain, dan termasuk produk buku moderasi beragama nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Revlita. Nah, semua buku ini sudah kami cetak tapi terbatas. Ada beberapa yang sudah kami bawa nanti untuk lembaga ini. Yang lainnya bisa di-download di pustaka lajna.kemenak.go.id. Nah, nanti panitianya saya sampaikan. Jadi bisa diakses secara gratis karena memang ini produknya negara, non-profit. Semua bukunya bisa diunduh dari website tersebut. Kemudian kita juga mengelola Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Nah, itu secara singkat profil lembaga kami. Dan apa kaitannya dengan tema ini? Penguatan literasi Al-Quran dalam bingkai moderasi beragama. Nanti apa itu moderasi dan lain-lain, nanti lebih dalam akan kita dengarkan dari paparan kedua narasumber kita yang mulia. Saya enggak menjelaskan tentang moderasi. Moderasi itu sikap, cara pandang, sikap perilaku beragama dalam kehidupan bersama dan lain-lain. Tapi yang kita garis bawahi, dalam moderasi itu harus berdasarkan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama itu harus berdasarkan prinsip yang adil. Nah, prinsip yang adil ini penting. Dalam kaitannya dengan Al-Quran, kita mengejawantahkan makna adil, prinsip adil dalam moderasi beragama itu dengan memberikan literasi keagamaan yang setara bagi semua umat Islam yang ada di Indonesia, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kita, ini supaya kita ikut aware gitu ya, perhatian. Di sekitar kita, di lingkungan kita ini ada orang-orang penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Mungkin gampangannya disebut orang tunanetra, orang tunarungu. Tunanetra itu enggak bisa melihat, yang harus membaca Al-Quran dengan braille, tapi bisa ngomong, bisa dengar, tapi enggak bisa melihat. Kalau tunarungu atau penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, mereka itu enggak dengar, tuli, dan bisu, Pak. Nah, orang bisu ngajinya gimana, Pak? Quran kan bacaan, harus ada suara. Terus mereka enggak dengar lagi. Sudah tuli, enggak bisa ngomong. Bacanya bagaimana? Dengan isyarat. Kita enggak tahu data pastinya, tapi dari beberapa sumber informasi yang saya terima, ada sekitar 2-3 juta orang-orang tuli di Indonesia. Dan sebagian besar itu muslim. Dan mohon maaf langsung saja saya katakan, selama ini yang peduli terhadap pendidikan mereka yang paling besar non-muslim. Ada banyak anak-anak orang muslim yang tuli, ini saya langsung ketemu dengan banyak sekali teman-teman tuli karena sudah sejak 2020, 2021 sampai sekarang kita gabung dengan komunitas mereka, ngadakan kerjasama untuk menyusun produk-produk untuk mereka. Banyak orang-orang tuli yang lahir dari keluarga muslim, ini kan kadang-kadang begini Pak, orang tua itu Pak, kalau punya anak berkebutuhan khusus, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, orang tua yang nggak berpendidikan kira-kira gimana perlakuannya? Ngerepoti arek iki. Ketika agak besar, keluar rumah dibully sama teman-temannya, dilok-lokno, bisu. Padahal dia itu manusia sama seperti kita, yang punya keinginan, punya kebutuhan, ingin dilayani, diperlakukan sama seperti manusia, orang-orang dengar seperti kita. Anak-anak seperti ini banyak kasusnya.
Dan non-muslim itu aware dengan ini. Mereka siap memberikan pendidikan yang gratis, merawat sampai menikahkan. Dan tidak jarang jadi non-muslim. Dari kalangan muslim, mohon maaf, sampai saat ini pun yang pinter-pinter bahasa isyarat, ya, di majelisnya, di masjidnya ada penerjemah bahasa isyarat, biasanya di TV kayak gini-gini tangannya itu Pak ya. Itu dari teman-teman jamaah tabligh. Kita pun ngambil juru bahasa isyarat setiap acara itu dari teman-teman jamaah tabligh. Nah, saya kepingin ini santri-santrinya orang NU yang banyak ini ada 1-2 orang yang konsen terhadap inilah lembaga pendidikannya. Dari teman-teman Muhammadiyah juga gitu. Teman-teman tuli itu sering ngeluh, Pak saya jamaah di Masjid Istiqlal, ikut sholat Jumat, dengerin orang ceramah ngapain? Duduk diem bengong gini, dia nggak denger. Ngomong nggak bisa, khotibnya ngomong, meskipun speakernya itu digodein sampai pol, ya nggak denger apa-apa Pak, nggak ada. Mereka nggak memiliki akses layanan keagamaan yang setara seperti saudara-saudara muslim mereka yang dengar. Sehingga mohon maaf, pemahaman mereka keagamaan tentang agama ini sangat rendah sekali dan kita nggak menyalahkan beliau-beliau ini, nggak bisa. Ini kedengarannya sederhana. Kita nguji beberapa orang, Allah Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu apa Pak? Tuhan itu ada berapa? Ada yang seloroh, ada 5, ada 7. Yang kenal sedikit, Allah sama Muhammad itu siapa? Itu pernah dijawab langsung. Allah sama Muhammad itu pasangan. Kenapa kok pasangan? Tentu ada juru bahasa isyaratnya ya. Ya karena ini disandingkan terus di mana-mana ini Allah Muhammad. Dikira pasangannya Allah Muhammad itu. Lah bagaimana kita mengajarkan tentang konsep takwa, ikhlas, adil, apalagi yang ilmunya Pak Ghazi, sufi-sufi itu, waduh. Mereka ngomong tentang rumah sakit, ya kalimat majemuk kayak gini nih yang bagi orang dengar kan, apa sih nggak ada masalah kan rumah sakit. Tapi mereka konsep rumah ngerti, sakit ngerti, rumah dan sakit kok dijejerkan. Rumahnya sakit emang, rumah kok sakit. Jadi kita karena apa? Sejak kecil bayangkan Pak, kalau jenengan nggak pernah dengar apapun, terus nggak bisa ngomong apa pengetahuan apa yang Anda ketahui. Anak bayi itu makanya dalam Al-Quran mungkin Pak Yai Afifuddin bisa jelasin nanti ya. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afida. Kenapa pendengaran dulu yang diciptakan? Pendengaran ini sumber informasi pengetahuan paling penting. Anak kecil belum bisa ngomong ya, tapi sering mendengar ibunya marah, ngomong ini. Tiba-tiba pas ngomong kosakatanya sudah banyak. Makanya sebetulnya lebih enak kalau boleh milih, tapi sama-sama gak enaknya sih. Mending buta daripada tuli Pak. Kalau tuli nggak ngerti apa-apa jenengan, bener. Tapi kalau buta masih dengar, makanya ngobrol dengan orang tunanetra itu normal. Normal saja, cuma mereka nggak tahu aja. Nggak tahu warnanya ini, tapi rasanya rasanya tahu. Orang marah itu tahu, orang tuli itu nggak tahu. Apalagi SMS-nya anak sekarang singkat-singkat ini marah, bercanda, guyonan atau apa itu nggak ngerti. Nggak ada tanda serunya, nggak ada pun, waduh repot. Jadi itu yang kita upayakan sehingga negara hadir membuatkan mushaf Al-Quran seperti ini Pak. Ini namanya mushaf Al-Quran isyarat. Di bawah teks Al-Quran ini ada tanda-tanda kayak jari. Mereka ini ngajinya seperti ini. Nah ini mungkin nanti dari aspek fikih perlu dikaji lagi, bisa dikembangkan bagaimana fikih disabilitas. Untuk orang-orang tuli, ngajinya itu ada dengan metode bil kitabah, ada tilawah. Bil kitabah itu cuma mengisyaratkan huruf karena mereka kesulitan. Ada dengan tilawah dengan harokatnya, umpamanya alif itu seperti ini. Alif, ba, umpamanya gitu ya. Tapi ada kalau ngomong a, karena fathah itu seperti ini, dhamma itu seperti ini. Jadi habis gini, kasroh di bawah turun. Coba suruh hataman 30 juz gini terus ke tangannya. Kemeng. Lebih baik enak kita. Tapi bagaimanapun itulah saudara-saudara kita yang perlu kita layani, kita kebutuhannya. Nah, selain mushaf Al-Quran, nah ini informasi, di dunia ini, di negara Islam manapun, belum ada yang memiliki mushaf Al-Quran isyarat 30 juz selain Indonesia.
Kita berani mengklaim bahwasanya mushaf ini mushaf Al-Quran 30 juz pertama untuk saudara-saudara kita orang-orang tuli. Inilah sebetulnya makna moderasi, nilai keadilan dalam moderasi beragama yang coba kita wujudkan. Salah satunya adil dalam memberikan literasi keagamaan bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Ya. Kemudian bayangkan Pak, ini nama-nama surat. Bukunya ada, kita buatkan kamusnya. Kita mulai dari kamus dulu supaya mereka kenal dengan Al-Quran. Ini Al-Jumu'ah. Al-Baqarah itu apa Pak artinya Pak? Wah, ya, kalau santri bahasa Arab sudah paham. Al-Baqarah itu sapi. Oh, sapi. Bikinkan isyaratnya sapi gimana? Oh, sapi gini. Oh ya udah. Isyaratnya akhirnya sapi seperti itu Pak. Nah nanti gerakannya gimana, kita bikinkan videonya, ada videonya di YouTube kita Lajnah Kemenak, yang belum subscribe mohon di subscribe. Di situ ada video-video ini, kalau mau belajar bahasa isyarat bisa. Ya. Nah ini Pak, gambarnya sapi itu kayak gini Pak isyaratnya Pak, jenengan pasti hafal. Ada tanduknya. Ini kalau sapi enak, Nabi Ibrahim gimana jenengan? Al-Adiyat itu artinya apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih orang dengar. Al-Adiyat itu apa? Terus kiamat. Kiamat itu dalam Al-Quran mungkin ada 6 kata yang sama loh. Kiamat, 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 cuma dibedakan sifatnya saja. Al-Qari'ah itu apa? Nah, jelasin konsep kayak gini kepada mereka itu gimana coba? Nah, kita bikinkan. Ini kita kumpul seluruh komunitas orang-orang tuli yang besar-besar itu. Kita kumpulkan, kita jelaskan maknanya satu persatu. Setelah itu mereka musyawarah. Nabi Ibrahim, umpamanya ya, Nabi Ibrahim itu kita ceritakan. Nabi Ibrahim itu pernah begini, pernah dibakar api, pernah apa, dan lain-lain lah tentang mukjizat beliau, tentang kiprah beliau. Akhirnya diambil sesuatu yang besar dari Nabi Ibrahim. Yang paling diingat itu apa? Nabi Ibrahim itu pernah diselamatkan dari api Namrud. Jadi ini kalau saya nggak hafal. Jadi mereka itu mengambil, biar gampang ngambil shortcut, kayak Jakarta itu gini-gini saja isyaratnya. Apa ini Pak? Monas ya. Kalau saya Gresik, nah gitu. Nyemen katanya. Waduh, kok gak enak. Jadi Pak Bagus dari mana? Saya dari Gresik. Isyaratnya apa Gresik? Oh sudah ada Pak. Jadi nama-nama kota itu di Indonesia mereka isyaratkan sesuai dengan kekhasan yang ada di kota. Saking sulitnya bagaimana mereka itu supaya memahami ini itu. Jadi kalau diterangkan satu persatu Gresik gitu kan repot. Panjang sekali kalau pakai huruf, pakai isyarat, ceplok gitu, kayak uang nabuk tel, semen gitu, plok gitu. Nah seperti itu, dan kamus ini nanti akan kita lanjutkan seri 1 tentang nama-nama surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah di pesantren-pesantren ada di Bantul, Jogja, seluruh santrinya itu tuli. Ya Allah itu bukan main. Makanya mohon maaf ini Pak Yai Ghazi, nggak tahu, mungkin ke depan saya juga ingin mengajak bersama pesantren-pesantren, mohon kalau ada anak berkebutuhan khusus 1-2 umpamanya mau daftar di pesantren ini, kira-kira diterima enggak ini? Siap, luar biasa. Jangan sampai ada di pesantren, Pak kita belum bisa nerima yang seperti ini, waduh. Kasihan, akhirnya mereka bingung, sekolahnya di mana? Di Jakarta paling besar, ya sekolah non muslim. Sekolah non muslim paling besar dan mereka paling welcome. Dan mereka siap menyekolahkan anak-anak ini sampai S1, S2, S3. Padahal saya ketemu anak di Bantul, itu ahli IT Pak. Mereka itu otaknya banyak yang cerdas, cuma nggak bisa dengar, nggak bisa tuh ngomong saja. Makanya jadi programmer, jadi apa, desain, konten kreator, video maker, dan lain-lain mereka pintar, fotografer, dan lain-lain pintar. Nah tinggal start awalnya ini, membimbing mereka. Ini yang tantangan bagi kita mayoritas umat Islam. Ini perlu kesadaran kita bersama, nggih. Kalau ada TPQ, TPA, terus kok oh, kamu bisu tuli, aku nggak ngerti, nggak cari tempat yang lain. Nanti di tempat yang lain digitukan terus, akhirnya nggak dapat layanan Pak. Padahal mereka juga berhak
sama seperti kita. Ini nanti akan kita teruskan istilah-istilah tajwid dan hal-hal terkait dengan Al-Quran. Mushaf itu isyaratnya bagaimana, ada hizib, ada juz, ada surat. Coba jenengan kan nggak kepikiran kan, surat ayo kok ditakokno. Surat Al-Quran itu apa sih? Ya ngono ku lah, pokoknya ngono ku surat itu. Hizib itu apa? Is ngono ku hizib. Ngono ku ae wis saya paham itu ngono ku, mbok paham beneran mbok enggak itu. Hizib, rubu, ada mat tobi'i, ada iklab, ikhfa. Ini kan ada guru-guru mereka yang perlu menjelaskan juga tentang Al-Quran ketika ngajar. Nah, komponen-komponen ini kita siapkan. Nanti tentang sholat mereka bagaimana. Kita sudah membuatkan videonya tentang sholatnya orang tuli itu bagaimana, Pak. Dalam sholat itu kan ada rukun qauli, paling enggak ada 5 di mazhab Imam Syafi'i. Fatihah itu kan harus dibaca, takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar itu kan wajib, rukun qauli kan. Kalau enggak ngomong takbiratul ihram kan batal. Setelah itu membaca Fatihah. Sampai salam terakhir yang pertama baca tahiyat, sahadat, solawat. Lah orang tuli ini gimana kan nggak bisa ngomong. Apakah sholat Allahu Akbar itu gini-gini terus gini. Baca Fatihahnya gini-gini atau bagaimana. Nah ini nanti tugasnya Gus Awis lah nih sama Pak Yai Ghazi itu nanti bahas fikihnya itu bagaimana. Biar kita itu enak gitu ya. Nah itu sudah kita buatkan videonya. Ya mereka harus menghafal atau bagaimana, dan durasinya sebagaimana yang umumnya orang-orang dengar baca. Sulit sekali hidup mereka. Nah inilah produk-produk layanan kami, nanti tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Ini Kemenak iki nggawe acara meneh iki. Mari Islam Nusantara, Islam moderat, Muhammadiyah Islam berkemajuan, gitu kan? Terus Malaysia Islam hadori, teman-teman PKS itu Islam terpadu. Cik akeh Islam iki ono Islam moderat maneh, ono apa maneh? Enggak, bukan Islamnya yang moderat, nanti terangkan sama Pak Ghazi ya. Cara beragama, cara berislam kita, Islamnya sudah moderat. Cuma praktek beragama kita ini yang perlu dimoderasi. Aman Pak, pokoknya enggak tahulah jargon-jargon gini itu membumikan Islam, Islam berkeadilan, Islam Nusantara kakean. Setiap tokoh itu kadang-kadang punya brand sendiri. Pak Yai Hasim punya brand sendiri, Gus Dur punya brand sendiri, Pak Said Akil Islam dengan Islam Nusantaranya, Gus Dur dengan apa tadi, Islam inklusif atau membumikan Islam, Pak Yai Hasim Nurholis Islam inklusif. Wah lain-lain, nanti Pak Yai Ghazi jangan munculkan lagi ya. Nanti jadi profesor punya teori Islam lagi nanti. Bingung kok. Udah itu saja, mungkin nanti akan disambung dengan Bu Reflita tentang produk kita yang kaitannya terkait langsung dengan moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ref. Cukup berapi-api ya Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati, mohon maaf, Bapak Kiai Haji Miftahul Falah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nusul Ibad, Bapak Dr. Kiai Haji Ghazi LC MPhil ya, filsafat ya Pak. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Kiai Haji Rafiq Muhyi. Kemudian yang sangat kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ghazi LC, Bapak Moderator Bapak Fuska Sodibih ya. Mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapan nama. Bapak Ibu para pimpinan lembaga pendidikan di Kota Lamongan dan Babat ya Pak Bagus, dan sekitarnya, hadirin wal hadirat peserta
kegiatan penguatan literasi Al-Quran dalam bingkai moderasi beragama. Alhamdulillah tadi Pak Bagus sudah menjelaskan sekilas tentang LPMQ, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, apa itu LPMQ, apa saja tugas-tugasnya, dan beliau juga sudah menyinggung sedikit seputar bagaimana penerapan moderasi beragama itu di Indonesia, khususnya moderasi beragama itu tidak membeda-bedakan antara orang yang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga seluruh produk yang dihasilkan oleh LPMQ tidak hanya ditujukan bagi kita-kita yang bisa melihat, yang bisa mendengar dan yang bisa berbicara, tetapi juga kita tujukan kepada teman-teman kita dari kalangan disabilitas, dari kalangan netra dan dari kalangan tuli atau dari kalangan rungu. Kita berharap dengan nilai-nilai moderasi ini seluruh ajaran Al-Quran itu bisa tersampaikan, karena dalam Al-Quran sendiri tidak ada pembedaan, tidak ada penyebutan khusus bahwa yang harus mendalami ajaran Quran itu hanyalah orang-orang yang awas atau orang-orang yang normal, tetapi Al-Quran itu sangat universal bahwa seluruhnya berhak untuk memahami ajaran Islam dan berkewajiban untuk mendalami ajaran Islam ketika dia sudah masuk Islam. Terkait dengan moderasi beragama, insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita hanya sedikit mengulas dari produk yang dihasilkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran terkait dengan moderasi beragama ini. Kita tahu bahwa moderasi beragama itu sudah bukan hal yang asing ya Bapak Ibu. Kita sudah dengar semenjak tahun 2013 atau 2014 istilah ini sudah mulai diperkenalkan. Sekalipun tanggapan di masyarakat itu berbeda-beda. Seperti yang disinggung Pak Bagus tadi, ada yang menerima tapi tidak sedikit yang menolak. Yang menolak ini karena bisa jadi disebabkan oleh 3 hal. Satu, ketidakpahaman mereka terhadap konsep moderasi beragama. Yang kedua, paham sebenarnya dengan konsep moderasi beragama tetapi memaksakan satu kehendak tertentu sehingga ketika orang moderasi beragama itu dianggap yang tidak sepihak, yang tidak sejalur dengan orang-orang penggagas moderasi beragama itu langsung diklaim sebagai golongan yang ekstrem. Ini juga salah satu penyebab kenapa moderasi beragama ini tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mereka mengaku paling moderat dan kelompok yang tidak sefitrah istilahnya, yang tidak sepemikiran dengan mereka langsung diklaim sebagai kelompok yang ekstrem. Itu salah satu penyebab kenapa moderasi beragama ini masih kurang diterima oleh masyarakat. Kemudian penyebab lain adalah ada anggapan bahwa moderasi beragama itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, disinilah kita dari LPMQ masuk, bahwa kita menyampaikan, kita memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya moderasi beragama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kita melihat itu dari mana? Dari sisi Al-Qur'annya. Nah, 2 kecenderungan yang kita lihat di masyarakat adalah kenapa harus kita memperkenalkan moderasi beragama ini khususnya menurut perspektif Al-Quran adalah yang pertama, masih banyak di antara umat Islam itu yang memahami Al-Quran itu terlalu ketat. Terlalu ketat dalam artian karena dia memahami ajaran agama atau memahami Al-Quran atau hadis itu secara parsial dan secara tekstual. Akibatnya apa? Muncullah klaim-klaim bahwa tafsir keagamaan yang mereka yakini itulah yang paling benar dan tafsir keagamaan yang dipedomani oleh kelompok lain itulah yang salah. Contoh yang tekstual misalnya ketika menemukan satu ayat misalnya, langsung dianggap bahwa pemahaman inilah yang paling benar. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum misalnya. Bunuhlah mereka dimanapun kamu menyumpai mereka misalnya. Memahami ayat ini secara tekstual tentu akan melahirkan pemahaman yang ekstrim. Akan memunculkan anggapan bahwa kita dibolehkan untuk memerangi non-muslim misalnya. Padahal mereka tidak memahami ayat ini berbicara tentang konteks apa. Ayat ini berbicara tentang konteks perang, tidak bisa dipahami secara parsial yang tidak terikat dengan asbabun nuzulnya, tidak ada kaitan atau munasabahnya dengan ayat-ayat yang lain. Ini satu golongan. Kemudian golongan lain adalah yang kebalikannya, terlalu longgar dalam memahami agama karena memahaminya secara bebas dan secara liberal.
kelompok-kelompok inilah yang mendewakan akal sehingga mengabaikan kesucian agama. Nah, moderasi beragama muncul berada di pertengahan. Jadi tidak cenderung kepada kelompok yang kiri, yang ekstrim, dan juga tidak cenderung kepada kelompok yang kanan atau liberal. Insya Allah nanti itu akan dikupas oleh narasumber kita. Nah, karena munculnya golongan-golongan seperti itu, masih kurangnya pemahaman di tengah masyarakat, kemudian LPMQ menyusun ada 2 karya yang telah kita susun terkait dengan moderasi beragama ini. Yang pertama kita sebut dengan tafsir tematik moderasi beragama. Nah, dalam tafsir tematik moderasi beragama ini kita menjelaskan apa itu moderasi beragama. Bahwa moderasi beragama itu adalah sikap dan cara pandang kita dalam beragama yang itu mengejawantahkan esensi ajaran agama itu sendiri. Esensi ajaran agama itu apa? Menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kemudian menghormati harkat martabat manusia, mewujudkan kemaslahatan umum, kemudian adil. Nah, semua agama di dunia ini pasti memiliki esensi yang sama. Jadi dalam moderasi beragama yang dipentingkan, yang diprioritaskan itu adalah bagaimana kita bisa menemukan titik temu, bukan mencari titik-titik perbedaan. Dalam Islam juga seperti itu, kita berbeda mazhab, kita berbeda fikih, baik itu fikih ataupun akidahnya. Yang diupayakan dalam moderasi beragama adalah bagaimana titik-titik temu itu yang kita upayakan, bukan titik-titik perbedaannya. Nah, esensi ajaran agama itu yang harus dikedepankan. Jadi bukan perbedaan tapi esensinya yang kita kedepankan. Nah, itu diuraikan dalam buku ini, penjelasan apa itu moderasi beragama, kemudian indikator-indikator moderasi beragama seperti apa, anti kekerasan, kemudian komitmen kebangsaan, kemudian menghargai nilai-nilai kemanusiaan, adaptif terhadap budaya lokal. Misalnya bagaimana yang adaptif terhadap budaya lokal itu, apakah semua budaya lokal yang itu bertentangan dengan ajaran Islam itu diterima seperti itu atau seperti apa konsepnya. Kemudian toleransi, bagaimana prinsip toleransi dalam ajaran Islam. Jangan sampai nanti karena terlalu toleransi akhirnya imbas menjadi sinkritisme gitu. Nah, itu dijelaskan bagaimana prinsip toleransi itu sebenarnya dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana anti kekerasan itu, bagaimana adil, bagaimana menghormati nilai-nilai kemanusiaan itu dijelaskan dalam buku ini. Nah, tidak hanya itu, kita juga kuatkan bahwa moderasi, praktek moderasi beragama itu tidak terjadi akhir-akhir ini, tidak terjadi abad modern ini, tetapi sudah dipraktekkan mulai dari zaman Rasulullah dan para salafus saleh. Rasulullah adalah tokoh yang sangat moderat gitu. Begitu juga para sahabat. Kita ingat mungkin kisah yang sangat masyhur ya, ketika Amr bin As ingin menggusur rumah Yahudi karena ingin mendirikan masjid. Kemudian Yahudi melapor kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Cukup dengan mengambil tulang dan kemudian dibelah, dipotong menjadi 2 dan itu dikirimkan kepada Amr bin As. Dan akhirnya apa? Karena sikap toleransinya Umar, Yahudi bukan hanya tidak lagi menolak rumahnya dijadikan masjid, tapi menyerahkan secara sukarela untuk dibangun masjid di atasnya. Itu sudah ditampilkan oleh para sahabat dan itu dikupas dalam buku ini, bagaimana potret moderasi beragama itu dalam kehidupan Rasulullah dan salafus saleh. Kemudian kita tahu bahwa moderasi beragama itu tidak hanya harus dipraktekkan oleh Kementerian Agama, tetapi itu juga harus dipahami dan dipraktekkan dalam seluruh sektor kehidupan, dalam berpolitik, dalam ekonomi, dalam pendidikan khususnya. Makanya kalau sekarang kita lihat di kurikulum Pendis itu pasti ada selalu materi moderasi beragama ya. Di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah, buku-buku ajarnya pun juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi seluruh moderasi beragama itu harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Itu kita kupas dalam buku Tafsir Tematik Moderasi Beragama dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi referensi utama bagi Bapak Ibu dalam memahami dan dalam mensosialisasikan atau mengarus utamakan moderasi beragama di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa masukan dan saran dari
masyarakat kepada kami, mereka menyampaikan buku ini terlalu tebal gitu. Jadi ketika mau dibawa pun berat dan ketika mau dibaca pun juga pembahasannya sangat panjang lebar. Nah, bagi para asatidz sebenarnya sudah memahami konsep itu, sudah memahami tafsirnya, pengen buku yang lebih ringkas. Nah, akhirnya kita susun buku Himpunan Dalil Moderasi Beragama. Kalau buku ini kita tujukan kepada masyarakat umum karena pembahasannya lebih komprehensif, maka buku yang kedua ini kita tujukan kepada para asatidz, kepada para guru, kepada para dosen, para praktisi moderasi beragama. Di sini hanya mencantumkan dalil-dalil moderasi beragama. Terkait dengan prinsip dan indikator moderasi beragama itu kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang kita pilih itu kita ambilkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan hadis Nabi pun juga sudah kita seleksi adalah hadis-hadis yang sahih, yang makbul. Kalaupun tidak sahih, berarti derajatnya adalah hadis hasan. Jadi tidak ada hadis dhaif yang kita cantumkan sebagai referensi dalam buku ini. Nah, penjelasannya kita berikan secara singkat karena memang kita tujukan buku ini kepada para ustadz, kepada para dai, kepada para guru yang ingin atau yang akan mengajarkan moderasi beragama kepada masyarakat. Nah, kita harapkan dari dua buku ini ya Pak Bagus ya, itu bisa menjadi referensi, bisa menjadi bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang benar ya. Jadi kita kutip dengan gambaran yang benar, bisa memberikan gambaran yang benar, penjelasan yang benar tentang konsep moderasi beragama itu dalam perspektif Al-Quran. Sehingga tidak ada lagi yang membenturkan antara moderasi beragama dengan ajaran Islam yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin untuk menghemat waktu kami cukupkan pengenalan terhadap dua produk ini dan insya Allah nanti kita akan mengupas lebih dalam tentang moderasi beragama ini dari para narasumber kita yang insya Allah akan memberikan paparannya setelah sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi ada yang sedikit saya lupa. Kita juga punya produk Al-Quran Android. Ini di Play Store, mohon di-download. Quran Kemenak namanya Pak ya. Di Quran ini juga ada Quran isyaratnya. Ini satu-satunya aplikasi Al-Quran terbitan pemerintah Republik Indonesia. Yang lain yang ada di Play Store swasta. Dan kita Pak, mohon maaf nggak bisa mentashih Al-Quran, aplikasi Al-Quran ini. Karena setiap hari itu ribuan yang muncul. Dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kesahihannya. Kita sudah kerjasama membangun komunikasi dengan Kominfo, mereka pun kewalahan karena banyak yang terbit dari luar negeri. Kemarin terakhir kita temukan ada aplikasi servernya itu ada di Israel, di Tel Aviv. Dan kita temukan ada beberapa huruf yang hilang. Ya, entah pengembangnya swasta atau apa, tapi jelas servernya di Tel Aviv. Dan sekarang kan siapa saja yang bisa menguasai teknologi bisa membuat aplikasi Pak. Nah ini aplikasi satu-satunya yang dari pemerintah Republik Indonesia. Bisa dipakai Android atau yang pakai iPhone, di iOS juga ada. Nah ini sekaligus namanya sosialisasi biar dipakai. Terima kasih, mohon maaf bila kedatangan kami merepotkan Ustadz Rozi, terima kasih. Dan para kiai yang lain, pengasuh pesantren, semoga hubungan kita tidak sampai di sini saja, nanti bisa berkelanjutan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.